Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita hari ini Kamis 15 September 2022. Kita ambil dalam Markus 8 ayat 31 sampai 33. Markus 8 ayat 31 sampai 33 firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Inyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Amin firman Tuhan. Jika kita melihat dalam ayat yang ke-33, ada perkataan Yesus yang disampaikan kepada Petrus dengan mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kira-kira apa yang dipikirkan manusia? Manusia pasti memikirkan sesuatu hal yang baik ke depan. Tidak ada satu manusia pun yang merancangkan atau memikirkan hal-hal yang buruk. Semua manusia ingin bahwa perjalanan hidupnya akan baik-baik saja. Perjalanan hidupnya tidak menghadapi masalah, persoalan. Perjalanan hidupnya mulus tanpa ada suatu kendala. Bahkan manusia bisa merancangkan bahwa nanti di hari tuanya dia akan menghadapi sebuah situasi yang nyaman, situasi yang mungkin dia bisa menghadapinya tanpa sakit penyakit, hidup dalam kebahagiaan di mana dia memiliki kecukupan, harta, dan lain sebagainya, memiliki rumah tangga yang baik-baik saja, anak-anaknya menjadi anak-anak yang menurut, anak-anaknya tidak ada yang memberontak, dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya manusia harus menghadapi situasi yang kadangkala berbalik dengan apa yang dia rencanakan. Ada kesedihan, ada duka cita, ada kesulitan, ada kesukaran yang akan dia hadapi. Apa yang dilakukan oleh Petrus saat itu adalah berusaha untuk menenangkan dirinya tentang apa yang harus dia hadapi ke depan. Sehingga tatkala Yesus mengatakan, firman Tuhan katakan dalam ayat 32, mengatakan dengan terus terang apa yang akan terjadi pada diri Yesus, di mana anak manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri, akan menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Bahkan Yesus harus dibunuh dan bangkit setelah 3 hari. Petrus merasa itu adalah hal yang menakutkan. Petrus merasa itu adalah hal yang kalau boleh jangan terjadi. Sehingga kemudian dalam ayat 32, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Kira-kira apa yang menjadi teguran Petrus kepada Yesus? Mungkin Petrus berkata, "Tuhan, jangan ngomong begitu." Atau, "Tuhan, kamu tidak layak ngomong begitu karena kami masih ingin bersama dengan Engkau. Kami ingin terus menikmati kebersamaan ini." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita bersikap seperti Petrus. Ketika kita harus menjalani kehidupan di depan nanti yang penuh dengan tantangan dan lain sebagainya. "Tuhan, aku tidak mau menghadapi itu. Tuhan, aku pengen hidupku baik-baik saja bersama dengan Engkau. Tuhan, jangan pergi. Tuhan, aku ingin terus Engkau menolong aku," dan lain sebagainya. Saudaraku, Tuhan tidak akan pernah menjauh dari diri kita. Tetapi setiap kita akan diizinkan Tuhan untuk melalui setiap kesulitan demi kesulitan. Ingat, Tuhan mengizinkan itu bukan untuk membuat kita jatuh, terjerembab, dan hancur. Tapi Tuhan ingin melatih kita supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Supaya kita memiliki iman yang mampu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sehingga iman kita boleh benar-benar bisa memberkati sekeliling kita. Kita boleh menjadi terang, kita boleh menjadi saksi bagi sekeliling kita. Keinginan-keinginan yang terus-menerus
menyenangkan kedagingan kita. Firman Tuhan katakan bahwa orang tersebut sedang dikuasai iblis. Karena kenapa? Dia sedang memikirkan apa yang dipikirkan dirinya sendiri. Apa yang dipikirkan manusia dan tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Rancangan Allah bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangannya mendatangkan damai sejahtera. Namun rancangan damai sejahtera yang bukan rancangan kecelakaan itu kadangkala harus dilalui, dihadapi oleh manusia dengan situasi-situasi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Oleh karena itu, doa-doa kita, harapan-harapan kita, jangan lagi berfokus kepada diri kita, tapi belajarlah berdoa dan berharap untuk kita mampu hidup dalam rencana Allah. Berdoalah dan berharap supaya Tuhan memampukan kita semua, memampukan saudara dan saya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak lagi memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita. Maka saudara dan saya akan hidup dalam damai sejahtera Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami tidak memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tapi kami boleh memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ajar dan mampukan kami untuk berdoa, berharap. Dengan kami belajar taat kepada Tuhan, dan kami berdoa supaya Tuhan memampukan kami mengikuti setiap rencana-rencana Allah. Dan bukan kami memaksakan kehendak kami kepada kehendak Allah, tetapi memampukan kami semua untuk belajar melakukan kehendak Allah. Sertailah kami ya Tuhan. Biarlah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan kami, semuanya kami lakukan dengan kami berpasrah diri kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas. Amin.